Kami senang bisa berjumpa sore hari ini dalam Zoom untuk ruang kesaksiannya. Saya sebagai anak mantu dari Mama Kaci, pelaku sejarah Gerakan Pembangunan Rohani tahun 1965, hanya sedikit tahu tentang kejadian itu ketika Mama bercerita di usia 17 tahun Tuhan memanggil lalu menyerahkan hidupnya melayani Tuhan sampai di usia 70 tahun, dan banyak perkara, banyak mukjizat yang terjadi lewat pelayanan hambanya Mama Kaci Betty Taufan. Nah, mungkin untuk lebih detail kami akan serahkan kepada Ibu Pendeta Wasti sebagai anak kandung daripada Mama Kaci Betty. Itu mungkin pendahuluan, Pak. Tuhan berkati. Iya, Pak. Silakan, Bu. Ya. Baik, Shalom. Puji Tuhan. Shalom. Ya, bisa bertemu sore ini. Ya, kalau saya juga nggak banyak tahu tentang kesaksian pelayanannya Mama, karena biasanya Mama itu nggak pernah bercerita sama kita gitu. Kami hanya mendengarkan ketika ada tamu yang datang bercerita, kami biasanya dengar-dengar dari belakang gitu. Tapi ya sedikitnya saya tahu. Saya pernah meminta Mama untuk menceritakan tentang pelayanan, tentang panggilannya Mama sampai pelayanan semasa saya masih kuliah. Tetapi ya mungkin tidak semendetail yang Mama alami, tapi saya bisa berceritalah tentang apa yang saya tahu tentang pelayanan Mama. Kalau yang saya tahu ketika terjadi kegerakan rohani di Kota Soe pada bulan September ya, pada bulan September itu saya nggak paham benar waktu panggilannya Mama itu di tanggal 26 atau sebelum tanggal 26 September. Ya, hanya saya tahu Mama itu tim nomor 10 dan Mama dipanggil Tuhan itu untuk melayani Tuhan itu di usia 17 tahun. Dan dalam panggilan Tuhan itu waktu Mama ikut dalam acara kebangunan rohani itu, Mama sendiri merasa bahwa itu adalah pekerjaan orang-orang gila gitu ya. Nah, tetapi akhirnya Tuhan sendiri memanggil Mama dan akhirnya Mama kembali ke gereja. Karena waktu itu Mama di gereja tapi Mama pulang. Mama pulang ke rumah, tetapi akhirnya Roh Kudus memimpin Mama dan kembali ke gereja. Dan setelah itu Mama bisa menerima karunia Roh Kudus itu di gereja dan Mama tim nomor 10 waktu itu dipanggil Tuhan. Nah, setelah dipanggil Tuhan itu secara garis besar yang saya tahu bahwa diutus untuk melayani di daerah-daerah khususnya masih di TTS waktu itu di tahun 65 itu, dan sebelum melayani keluar Kota Soe di kampung-kampung itu ada terjadi mujizat yang mungkin kita semua sudah paham tentang mujizat itu, yaitu air berubah menjadi anggur. Nah, peristiwa air berubah menjadi anggur itu saya sempat dengar tentang kesaksian itu bahwa di Kota Soe itu mau ada perjamuan suci, tetapi karena kehabisan anggur, akhirnya mereka mencari anggur, tetapi tidak ada anggur, dan akhirnya mereka bergumul untuk kalau bisa Tuhan lakukan sesuatu. Dan pada waktu itu melalui pimpinan Roh Kudus dalam pergumulan, maka Roh Tuhan menuntun hamba-hamba Tuhan, dan Mama ada di dalamnya. Beberapa hamba Tuhan, setahu saya lebih dari 1 orang menurut ceritanya Mama. Mama ada di dalamnya, dan kemudian Roh Kudus memerintahkan untuk harus mengambil air di Kampung Aman. Ada sumber air di sana, dan waktu mereka berangkat itu
mereka berangkat dengan puji-pujian dan menurut pimpinan Roh Kudus itu harus membawa satu teko, dan teko itu diletakkan di atas satu baki itu ditutup dengan taplak meja putih, teko ini ditutup dengan taplak putih juga, dan berjalan dengan puji-pujian menuju ke sumber air di Kampung Aman. Dan pada waktu berada di sana sudah mendekat, kira-kira 20 meter lagi akan sampai ke sumber air ini karena mereka berjalan pada malam hari, dan itu cahaya terang sudah menerangi tempat itu dan aroma sudah memenuhi tempat di mana ada sumber air itu. Dan sudah ditunjuk Tuhan juga untuk siapa orangnya yang harus membawa teko ini dan kemudian mengambil air penuh di teko ini. Dan waktu dibawa air ini pun belum berubah menjadi anggur, tetapi aroma anggur itu sudah ada pada sumber air itu. Dan setelah itu mereka membawa air ini dan kembali ke pastori di Gereja Maranatha, dan di sana mereka berdoa. Dan dalam pergumulan baru air itu berubah menjadi anggur. Dan setelah air berubah menjadi anggur, air itu dipergunakan untuk perjamuan kudus. Dan setelah perjamuan kudus, air itu masih sisa ada di teko itu selama 3 hari. Ya, tidak habis. Jadi setiap yang berkunjung datang ke tempat itu pasti masih bisa menikmati air anggur itu. Dan air anggur itu selama 3 hari masih ada dan banyak orang yang bisa menikmatinya, yang tidak mengikuti perjamuan kudus tapi datang dan menyaksikan peristiwa itu pun bisa menikmati air anggur itu. Dan setelah 3 hari air anggur itu habis. Ya, itu kesaksian yang saya tangkap ketika Mama bercerita tentang air berubah menjadi anggur di pastori Gereja Maranatha dan dipergunakan untuk perjamuan kudus bersama-sama dengan semua jemaat Gereja Maranatha Soe. Nah, itu yang saya tahu. Dan setelah itu, selanjutnya Mama dan teman-teman itu dengan beberapa tim itu diutus untuk melayani ke kampung-kampung. Nah, dalam pelayanan di kampung-kampung saya juga tidak paham benar itu di kampung mana. Tetapi menurut cerita Mama, di sana ada orang mati yang dibangkitkan, kemudian ada satu kampung yang kena sakit kulit, seperti kulit bersisik, seperti sisik ular. Dan ketika mereka menantang tim doa ini bahwa kalau kami bisa sembuh, maka kami akan percaya kepada Tuhan. Dan malam itu juga mereka mengadakan KKR, dan dalam KKR itu ada kesembuhan terjadi luar biasa di kampung itu, hanya dengan disiramkan air dan setiap orang yang kena satu titik air saja, maka kulit yang bersisik itu semua bersih jadi mulus kembali. Nah, itu di Amanuban Timur ya kalau saya nggak salah itu. Ya, di Amanatun peristiwa itu. Dan kemudian mereka berpindah lagi ke kampung yang lain, dan di kampung itu ada pemangku adatnya, ada seorang pemangku adat yang anaknya meninggal. Dan pada waktu itu ditantang lagi tim doa ini, kalau misalnya anak saya ini bisa hidup kembali, maka kami satu kampung ini akan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu anak ini ditidurkan dan Mama hanya minta untuk semua keluar, dan kemudian Mama dan tim mendoakan anak ini, dan ternyata anak ini setelah didoakan beberapa menit kemudian bangkit dan kemudian minta air minum dan dia bisa minum karena Roh Kudus sudah menyampaikan hal itu bahwa anak ini pasti akan bangkit. Nah, setelah peristiwa itu terjadi, saya hanya tangkap beberapa peristiwa ini, dan kemudian satu lagi mereka pindah ke lain kampung karena banyak orang yang tidak senang dengan pelayanan roh ini. Mereka berusaha untuk membunuh tim-tim doa ini, untuk membinasakan tim-tim doa ini, dan banyak yang mencegat di jalan. Tetapi ternyata dengan puji-pujian dan penyembahan dalam perjalanan menuju ke tempat yang lain untuk pelayanan, maka Roh Kudus menidurkan semua orang-orang yang mau berencana jahat. Dan akhirnya Mama dan tim bisa melewati
perjalanan itu sampai ke kampung yang dituju untuk pelayanan selanjutnya. Nah, itu 3 peristiwa yang saya tangkap ketika Mama pelayanan di Amanuban Timur. Dan setelah itu diutus Tuhan untuk Mama dan tim berangkat ke Pulau Rote untuk melayani di sana. Dan dalam perjalanan ke Pulau Rote, di sana mereka mengalami hambatan yang luar biasa karena waktu itu angin timur, sehingga perahu layar yang dipergunakan itu terdampar dan membawa mereka terdampar ke satu pulau kosong. Dan itu waktunya subuh, dan ternyata di pulau kosong itulah Tuhan menolong mereka. Ada seorang malaikat Tuhan yang diutus Tuhan untuk mengantarkan air minum dan mengantarkan korek api bagi mereka untuk bisa menyambung hidup selama beberapa hari di pulau kosong ini, baru melanjutkan pelayanan ke Pulau Ndao dan juga di daerah Rote mana itu yang berala itu. Ya, dan selama pelayanan di sana banyak mujizat yang Tuhan kerjakan juga, karena waktu itu sesuai dengan firman Tuhan bahwa orang-orang yang diurapi Tuhan sekalipun minum racun maut tidak akan mati. Nah, ketika mereka ada di sana dalam pelayanan, maka dalam pelayanan di sana, karena banyak orang yang membenci, biasanya yang membawa kabar baik pasti dibenci oleh banyak orang, maka ada yang menerima tetapi ada pula yang menolak. Sehingga yang menolak mengundang untuk memberi makan, tetapi ternyata di dalam makanan itu sudah diberikan racun. Tetapi Roh Kudus sudah berbicara dan Roh Kudus sudah sampaikan bahwa di tempat ini kalian akan diracun. Tetapi kalau Roh Kudus berbicara untuk berhenti menikmati makanan yang disediakan, berhenti makan. Nah, dan akhirnya hal itu bisa Tuhan buktikan bahwa pemeliharaan Tuhan itu luar biasa bagi orang-orang yang dipilih Tuhan dan ditetapkan Tuhan. Ya, jadi itu beberapa kesaksian yang terjadi di tahun 65 yang saya tahu dari Mama, yang saya bisa tangkap ketika pelayanan Mama. Dan ternyata buah-buah rohani yang yang dihasilkan dalam pelayanan Mama itu banyak orang-orang yang bertobat. Dan ketika saya waktu SMA, kami berkunjung ke Pulau Rote, dan di sana di satu tempat di mana Mama pelayanan, mereka menyaksikan bahwa sejak tahun 65 ketika Mama datang melayani di sana, orang-orang di sana bertobat, dan sampai pada waktu kami datang ke sana, yang namanya maling di sana tidak ada. Karena semua sudah bertobat. Yang namanya maling, yang namanya penjahat apapun tidak ada. Kalau ada yang kehilangan, misalnya kejatuhan dompet atau mungkin ada kejatuhan barang di jalan, itu akan dibawakan dan kemudian diumumkan di gereja karena mereka pegang kebenaran firman Tuhan. Bahwa kalau bukan barang kita, kita tidak boleh ngambil menjadi milik kita. Nah, itu adalah buah-buah yang dihasilkan di sana. Ya. Jadi itu yang bisa saya tangkap, dan setelah itu Mama dari Pulau Rote diperintahkan Tuhan lagi untuk melayani di Pulau Alor. Nah, kalau di Pulau Alor itu memang banyak yang orang sana bilang suanggi. Suanggi itu orang Jawa bilang apa ya, dukun santet ya kalau saya nggak salah ya. Ya, di sana sangat banyak sehingga mereka kan segala sesuatu itu berjalan dengan magic, dengan kuasa gelap. Tetapi ternyata pembelaan Tuhan itu luar biasa dan banyak sekali orang-orang yang bertobat dan menjadi percaya, menjadi pengikut Kristus. Dan kemudian setelah itu saat Mama sudah menikah dan kemudian kami sudah ada, kami sudah remaja, iya, kami sering ditinggal Mama. Tapi satu peristiwa yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Mama selama pelayanan, yaitu pada waktu tahun 71 ya, kalau saya nggak salah itu, atau tahun 70, itu Tuhan menyuruh Mama untuk ke Surabaya. Dan Mama ini orang yang buta, yang tidak tahu sama sekali tentang Surabaya. Dan Tuhan hanya katakan bahwa kamu ke Surabaya dan kamu akan melayani di Doli, di Gang Doli. Jadi Mama
pelayanan di sana. Nah, Mama tidak mengerti bahwa itu ada tempat maksiat yang tidak baik untuk seorang remaja, seorang gadis akan datang ke sana. Tetapi sehingga Mama waktu itu sharing sama Pak Meltari, karena itu sama-sama satu tim dengan Mama, dan Mama bilang, Tuhan suruh saya ke Surabaya dan saya harus ke Gang Doli. Nah, waktu itu karena Pak Meltari sudah pernah ke Surabaya, Pak Meltari katakan bahwa, kenapa kamu harus ke sana? Karena tempat itu tempat tidak baik bagi perempuan. Dan kemudian dijelaskan, tapi Roh Kudus suruh saya harus ke sana. Tanya gitu. Akhirnya Mama mengambil keputusan dan kemudian tahun 70 berangkat ke Surabaya dan pelayanan di Doli. Dan kebetulan setelah Mama ada di sana, Roh Kudus bekerja luar biasa dan Mama datang bertemu dengan anak-anak gadis yang masih muda, yang masih mudah-mudah belia, masih umur belasan, umur 20-an gitu. Bertemu dan kemudian Mama injili mereka, berdoa dengan mereka, dan akhirnya kalau saya nggak lupa ingat waktu itu Mama bilang ada 12 perempuan dari Doli yang akhirnya bertobat dan kemudian menjadi pelayan Tuhan. Itu yang saya tangkap dari kesaksian Mama pada waktu di Surabaya, dan setelah itu Mama dipakai Tuhan untuk melayani di kapal Logos, waktu itu kapal penginjil ya, kalau saya nggak salah itu kapal Logos, dan melayani selama beberapa waktu di Surabaya. Dan setelah itu baru Mama pulang ke Kupang dan kemudian tahun 72 Mama menikah. Ya, jadi itu yang saya tangkap ketika pelayanan sebelum Mama berkeluarga. Dan setelah Mama berkeluarga, mulai kami ada dari mulai kami masih anak-anak, bahkan saya secara pribadi, ketika saya berusia 6 bulan atau 8 bulan waktu itu ya, Mama tinggal dan kemudian pergi untuk melayani pekerjaan Tuhan di Pulau Alor, itu sampai 1 tahun. Baru kemudian Mama pulang. Dan Mama pulang, saya sudah usia 1 tahun 8 bulan, jadi mungkin tidak mengenal Mama waktu itu. Tetapi puji Tuhan, ternyata doanya Mama itu luar biasa. Doanya Mama luar biasa bagi kami anak-anak yang ditinggal. Jadi selama kami bersama-sama dengan Mama, waktu kami masih remaja sampai akhirnya kan saya menyelesaikan pendidikan SMA dan saya kuliah di Jakarta, begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Mama. Jadi yang kami tahu bahwa anak rohaninya Mama itu ribuan sudah. Dan ada yang ada di luar negeri, ada yang di Jawa, bahkan yang di NTT sangat banyak yang sudah Mama doakan dan kemudian banyak yang diberkati oleh Tuhan. Ya, mungkin itu Pak yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada lagi yang mungkin Pak Heru bisa tanyakan ke saya, yang saya lupa saya bisa sampaikan lagi. Iya. Yang saya baru mendengar dan cukup menarik itu tentang Mama Kaji dengan kapal Logos. Itu naksudnya ikut kapal Logos, kan kapal Logos itu kan kapal penginjilan. Ya, kapal nah, ikut naik kapal Logos lalu berkeliling atau pelayanan di Surabaya waktu kapal Logos datang. Oh, Mama hanya pelayanan di Surabaya. Tidak ikut berkeliling karena waktu itu memang Mama diajak untuk ikut berkeliling dengan kapal Logos, tetapi karena Roh Kudus katakan Mama tidak boleh ikut, Mama hanya cukup pelayanan ketika kapal itu sandar di Surabaya. Ya, itu tahun 71 kalau nggak salah. Ya, tahun 71. Ya. Ya. Jadi melayani bersama timnya kapal Logos waktu turun di Surabaya ya. Ya, waktu Mama ke Surabaya itu Mama tidak bersama tim, Mama sendiri. Iya, ya, tapi ketemu dengan waktu Logos datang ya. Ya, ketemu dengan tim di Surabaya. Iya, kalau Bu Wasti ingat, itu apakah betul Doli atau Bangun Rejo atau semacam itu yang dikunjungi Mama? Yang saya tahu itu Mama bilang Doli. Ya,
Ya. Doli dan Bangun Rejo itu beda ya, Pak? Beda. Oh. Beda. Waktu Mama Kaji itu dengan saya cukup punya kesan yang indah dengan Mama Kaji, karena waktu saya pelayanan di SOE kali pertama itu diundang untuk seminar anti aborsi karena masalah budaya yang di sana ya, dan masalah itu sunat dewasa itu. Ya, dan itu yang menerima saya kan Pak Christian, gitu. Nah, pada waktu seminar itu diadakan, yang menerjemahkan bahan materi saya ke bahasa SOE itu adalah Mama Kaji. Ya, betul. Jadi dari tahun 2003 itulah saya kenal beliau, gitu. Iya. Nah, kalau boleh tahu, ya, saya pernah dengar waktu Mama Kaji bercerita, dia pernah mendapatkan tawaran untuk sekolah Alkitab kah, atau untuk jadi gembala dari denominasi lain. Nah, itu Bu Wasti tahu ceritanya? Ya, saya tahu karena beberapa kali tawaran yang karena hamba-hamba Tuhan dari GSJA, dari GPDI yang di Kupang, mereka datang ke rumah. Waktu itu kami masih remaja. Jadi mereka datang dan kadang di rumah itu sampai berhari-hari dengan menawarkan supaya kalau bisa Mama ditabiskan menjadi pendeta muda. Ya, tapi Mama tetap tidak menyetujui. Karena apa? Karena Roh Kudus berbicara kepada Mama bahwa kalau Mama menjadi pendeta di salah satu denominasi, maka Mama tidak bisa melayani secara leluasa. Hanya akan di denominasi itu saja. Tetapi kalau Mama misalnya kan tetap di Gemit, maka Mama menjadi penginjil di Gemit, Mama bisa melayani semua jemaat yang ada di Gemit. Karena pada waktu itu, Pak, kalau Gemit itu sangat tertutup dengan yang namanya denominasi lain, Pak. Sehingga kalau misalnya Mama ikut denominasi lain, maka tidak bisa masuk lagi kembali ke Gemit untuk melayani di Gemit. Nah, jadi persekutuan doa yang ada di sana, Mama tidak bisa melayani di sana. Jadi itu menurut penjelasan Tuhan kepada Mama. Makanya waktu itu banyak penawaran sampai diajak untuk Mama kalau mau ya sekolah Alkitab dan bisa melayani di Surabaya. Di sana sudah disediakan rumah dengan kehidupan finansial yang begini dan begitu. Tapi Mama bilang saya akan tetap taat kepada Roh Kudus. Gitu. Ya, padahal tawarannya cukup menarik ya. Anak-anak akan disekolahkan sampai sarjana semua, kasih rumah, kasih mobil, ada jemaat yang digembalakan. Ya, sangat menarik pada waktu itu. Hanya Mama bilang, kalau Roh Kudus tidak berbicara kepada saya tidak akan melangkah di luar pimpinan Roh Kudus. Sehingga Mama tetap mempertahankan untuk tetap melayani sebagai seorang penginjil. Ya, karena menurut Mama bahwa kalau melayani sebagai gembala jemaat, maka hanya akan berfokus di satu tempat saja. Tetapi kalau Mama menjadi penginjil, Mama akan dibawa Tuhan sampai kemana-mana. Itu menurut pernyataan Tuhan bagi Mama. Sehingga Mama mengambil keputusan, ya lebih baik saya menangkan lebih banyak jiwa di mana-mana daripada hanya di satu denominasi atau satu tempat. Nah, gitu. Iya, kalau Papa itu dari orang pergerakan juga. Kalau Papa? Ya, kalau Papa juga gitu. Jadi Papa itu kan tidak full time di dalam pelayanan. Jadi kalau Mama pergi, Papa pasti di rumah gitu. Jadi Papa tidak full time, tetapi sangat memberi dukungan yang luar biasa buat Mama. Karena saya ingat ketika kami masih kecil, karena saya sama kakak saya ini jarak sama anak yang ketiga kan agak jauh usianya, tetapi saya sama kakak saya itu usianya sangat berdekatan. Dan ketika kami masih anak-anak, masih bayi, masih balita, itu ditinggal Mama sampai berbulan-bulan, kadang sampai 3 bulan, 4 bulan, sehingga keluarga daripada Bapak sampai menyarankan kepada Bapak supaya menceraikan Mama. Karena apa? Karena punya istri, tapi
nggak ngurus anak, pergi jalan-jalan menurut ya menurut mereka seperti itu. Tetapi Bapak tetap punya prinsip bahwa istri saya pergi untuk melayani Tuhan, bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Jadi tetap Mama pegang itu. Dan luar biasanya Pak, kami sebagai anak itu sangat bersyukur kepada Tuhan, karena kami dari keluarga yang pas-pasan, yang tidak punya apa-apa, tetapi ternyata Tuhan itu pelihara. Yang tadinya kalau Mama menanggapi tawaran bahwa kalau Mama jadi pendeta di Jawa, anak-anak punya masa depan yang baik, bisa disekolahkan sampai sarjana dan lain sebagainya, kehidupan secara finansial pasti enak lah pendeta zaman-zaman seperti itu. Tetapi Mama bilang, Mama punya prinsip bahwa dimanapun saya berada, kalau saya menuruti apa kata Tuhan, Tuhan yang akan bertanggung jawab terhadap anak-anak saya. Sehingga luar biasa Tuhan bekerja, dan saya bisa memberikan kesaksian bahwa kami dari keluarga yang sangat minus, yang tadinya mungkin kami pernah merasakan Pak yang seperti dirasakan oleh Elia, bahwa Elia pernah dikirim roti sama daging oleh burung gagak, burung yang sangat rakus. Kami pernah mengalami ketika Mama pelayanan dan kemudian Bapak juga tidak ada di rumah karena lagi tugas dengan gubernur keluar kota, kami ditinggal sendiri, kami tidak punya bahan makanan, tetapi ternyata Tuhan mengutus seekor anjing membawakan makanan bagi kami, Pak. Makanan bagi kami, anak 7 orang, dan kami bisa menikmati berkat Tuhan itu dengan baik. Nah, itulah luar biasa. Kami dibawa. Itu selama berapa lama, Bu Wasti? Mama itu kalau pergi pelayanan itu nggak hitung hari dan minggu, Pak, berbulan-bulan, Pak. Enggak, waktu anjing dikirim Tuhan itu loh, untuk kasih makan tuh selama berapa lama? Oh, itu cuma 1 hari, Pak. 1 kali, karena memang hari itu benar-benar kami kehabisan bahan makanan, kami tidak punya makanan, dan kami pulang sekolah, kami nggak tahu apa yang harus kami makan, tetapi Tuhan itu luar biasa, karena kami masih punya adik yang paling kecil waktu itu, masih umur sekitar 3 tahun, dan itu yang membuat kami sedih karena dia lapar minta makan, tetapi ternyata seekor anjing membawa nasi 1 kresek, Pak, nasi bungkus 7 bungkus, dan kemudian diletakkan di depan rumah kami, dan kami nggak tahu itu dari mana datangnya. Iya, dan kemudian Bu Wasti ini anak kedua ya? Saya anak kedua. Berapa bersaudara totalnya? 7. Oh, 7. Jadi dikasih 7 bungkus itu untuk 7 orang. Iya, 7 bungkus untuk 7 orang, Pak. Iya, 7 bungkus nasi. Jadi makanya saya bilang kalau kami sampai akhirnya Tuhan bisa pelihara, dan kami anaknya Mama 7 orang, Pak. Iya. 6 orang semua sekolah di Jawa. Hanya 1 yang tidak. Hanya 1 yang tidak karena dia nggak mau. Adik saya yang laki-laki dia nggak mau. Mama katakan bahwa Mama, kita hanya punya Tuhan, tapi kita punya Tuhan yang kaya. Tuhan bisa membuat kalian menjadi sukses, bisa membuat kalian menjadi berhasil. Yang penting kalian mengandalkan Tuhan. Jadi kakak saya yang pertama dulu sekolah di Akademi Gizi, Pak, di Bali, tahun 92. Kemudian saya tahun 93, saya sekolah Alkitab di Jakarta. Kemudian tahun 98, adik saya yang nomor 4, karena nomor 3 dia kuliah di Kupang, di Undana. Nggak mau ke Jawa, karena dia bilang nggak mau jauh dari bapak sama mama. Tapi adiknya saya yang keempat, masuk UGM, ngambil fakultas kedokteran hewan di Gajah Mada. Kemudian adik saya yang nomor 5, sekolah di Sekolah Alkitab di Surabaya. Kemudian di Pacet. Kemudian adik saya yang nomor 5 di UGM juga, dia ngambil jurusan kehutanan. Kemudian yang terakhir yang nomor 7, dia D3-nya di UGM dan S1-nya di Unpad Bandung. Ya, jadi itulah bukti kasih Tuhan yang luar biasa yang Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupan pelayanan Mama. Jadi Mama hanya membekali kami dengan iman. Kalau kalian punya iman, kalian bisa sukses menjadi
orang yang diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau kalian mengandalkan papa sama mama tidak punya apa-apa untuk bisa menyekolahkan kalian. Nah, itu bekal yang mama tinggalkan buat kami sampai hari ini, Pak. Itu yang Kalau Bu Wasti pendidikan apa tadi? Bu Wasti pendidikannya Pak? Saya sekolah teologi ya, Pak. Oh. Iya. Di Jawa, di Jakarta. Saya di Jakarta, Pak, di Sekolah Aras Tamar. Oh. Iya. STT Aras Tamar. Iya. Ya, jadi kalau dari keluarga anaknya Mama Kaji, akhirnya berapa yang terpanggil melayani? Kami 2 orang, Pak. 2 orang yang terpanggil untuk melayani, tetapi sekarang semua melibatkan diri dalam pelayanan di gereja, walaupun tidak pelayanan keluar, tapi semua terlibat pelayanan di gereja. Ya, tapi yang tanda petik rohaniwan 2 ya? Ya, 2. Bu Wasti sendiri bisa cerita panggilan hidupnya, kenapa kok mau melayani, ada panggilan apa, pengalaman apa dari Tuhan? Oke. Ya, kalau saya sendiri, saya dipanggil Tuhan juga usia 17 tahun, Pak, sama dengan Mama. Waktu saya SMA kelas 2. Saya memang awalnya, Pak, ketika saya SMP, saya tidak pernah bercita-cita untuk jadi pendeta. Karena saya berpikir bahwa jadi hamba Tuhan itu kere, Pak. Ya, karena kami, Mama itu jadi hamba Tuhan, Mama jadi penginjil. Kita ini susah, hidup kita susah, Pak. Mau makan susah, mau pakai susah, semua serba susah. Jadi saya tidak pernah bermimpi akan sekolah hamba Tuhan. Saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Padahal Mama sudah selalu menyinggung untuk kita, kalau bisa kita sekolah hamba Tuhan. Tapi kami nggak ada yang mau, Pak. Karena kita berpikir seperti itu. Nah, tapi ketika saya waktu itu mulai masuk SMA, di sana kita dipilih untuk mengambil bagian di bagian kerohanian di sekolah. Ya, di OSIS itu kita bagian kerohanian. Waktu saya baru masuk kelas 1 SMA. Nah, waktu itu juga kita dipilih untuk mengikuti Pesparawi, Pesta Paduan Suara Rohani Gerejawi, dan kami ikut, dan saya mulai terpanggilnya di situ, Pak. Saya terpanggil untuk bisa menjadi hamba Tuhan di situ. Ketika saya melihat pendeta berdoa untuk kami dengan mengangkat tangan dan memberkati kami, itu rasanya, dahsyat banget ya kalau jadi pendeta, saya pikir gitu. Dan akhirnya saya bilang sama Mama, saya pengen jadi pendeta. Loh, siapa yang suruh kamu jadi pendeta? Kamu kan nggak mau. Saya memilih untuk jadi dokter, Pak, karena saya pikir dokter itu uangnya banyak, Pak. Iya. Dokter itu banyak uang. Tapi akhirnya saya terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan dari situ. Waktu saya lihat pendeta kok kayaknya berwibawa banget ya, berada di atas mimbar dan kemudian mengangkat tangan memberkati umat. Kayak luar biasa banget, saya pikir gitu. Dan saya pulang, saya bilang sama Mama. Mama bilang, ya sekarang berdoalah kalau memang kamu mau jadi pendeta. Karena pikul salib, jadi pendeta itu tidak gampang. Tantangannya besar, tantangannya luar biasa. Mama bilang gitu. Nah, setelah itu, saya waktu kelas 2 SMA, Mama itu pelayanan ke Sumba, Pak. Mama pelayanan ke Sumba, Pulau Sumba. Itu sudah Mama di sana sudah hampir 3 bulan. Sudah hampir 3 bulan. Dan zaman dulu, Pak, kan kalau Mama pergi kayak gitu nggak bisa hubungi kami. Karena Mama pernah pergi dan kemudian kirim telegram. Setelah Mama pulang sampai di rumah, baru telegramnya sampai di rumah. Padahal itu sudah 3 bulan kemudian, Pak. Jadi waktu itu saya tepatnya bulan November, Pak. Saya bulan November, kalau nggak salah tanggal 12 November itu, saya sakit. Jadi saya sakit ini sakitnya aneh, Pak. Saya sakit itu seperti dada saya ini dibakar dengan api yang panasnya luar biasa. Dan waktu itu saya sakit, dapat 1 minggu, saya bisu, saya nggak bisa bicara. Saya nggak bisa bicara, kemudian selepas 1 minggu, saya buta lagi, Pak. Saya nggak bisa melihat. Kemudian 1 minggu ke depan lagi saya tuli. Jadi saya udah bisu, udah buta, udah tuli. Jadi saya
kalau mau menyampaikan sesuatu, mau minta makan atau minta minum atau apa, saya dikasih satu buku besar untuk saya menulis di situ sama kakak saya. Jadi waktu itu mama belum pulang, mama masih ada di Pulau Sumba. Setelah lewat 1 bulan saya mengalami situasi seperti itu, kondisi seperti itu, baru mama pulang. Mama pulang, mama hanya bilang, kok Tuhan nggak bicara sama mama apa-apa tentang kamu? Saya bilang, ya kalau Tuhan bicara tentang kondisi kami di sini kepada mama, pasti mama sudah nggak tenang di dalam pelayanan. Makanya Tuhan tidak beritahu apa-apa, karena Tuhan tetap menjaga kami yang ada di sini. Dan saya mengalami hal yang seperti itu sampai hampir 3 bulan, Pak. Baru kemudian saya pulih, dan setelah saya pulih itu, saya mulai mendengar suara Tuhan. Saya mulai bisa melihat dalam penglihatan roh, gitu. Dan kemudian saya bisa mendengar suara Tuhan, saya bisa dipakai Tuhan untuk menasihati, mengkonseling, dan lain sebagainya. Dan akhirnya sejak saya usia 17 tahun itu, kalau mama pelayanan ke luar kota atau luar pulau, saya selalu diajak, Pak, untuk ikut melayani. Peristiwa sakit itu umur berapa, Bu? 17, Pak. Saya pas 17 itu. Iya, 17. Ya. Iya. Ya, menarik kalau lihat masa mudanya Bu Wasti dan keluarga, ya. Kalau Mama Kaji itu dulu kan backgroundnya guru, bukan ya? Enggak. Mama itu hanya lulusan SD, Pak. SD. Ya. Oh, terus terpanggil jadi penginjil ya, karena memang karunianya di situ tentara itu kelihatan. Iya. Ya. Terus menikah dengan papa, terus pelayanan sering tinggalin anak gitu ya. Itu anak itu kan nggak ngalamin trauma, istilahnya itu kepahitan dengan mama. Kenapa mama ini kok pergi-pergi terus gitu? Gimana pergumulan anak-anak sendiri, 7 orang itu? Kok ya sepertinya nggak ada yang mengalami seperti itu. Nah itu Pak yang luar biasanya Tuhan di situ, Pak. Bahwa kita itu semua dihibur oleh Tuhan. Sekalipun kami berulang-ulang kali loh, Pak. Ketika ditinggal mama, kami kehabisan bahan makanan, ketika ditinggal mama sama papa. Karena kadang mama kalau pergi pelayanan biasanya berbulan-bulan, Pak. Nah, Bapak sering dipanggil oleh Bupati karena Bapak dulu Ketua Kontak Tani Andalan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oh. Ya, jadi kadang dipanggil presiden, dipanggil gubernur, dipanggil bupati, gitu. Nah, biasa kalau dipanggil kayak gitu, udah Bapak berangkat, kami ditinggal sendirian di rumah. Ditinggal sendirian di rumah dengan makanan yang pas-pasan lah. Nah, suatu saat kami itu kehabisan makanan, Pak. Jadi kami sudah nggak punya makanan, tapi kami masih punya singkong di kebun, masih punya kelapa. Jadi kami bisa belajar untuk buat minyak goreng sendiri, minyak kelapa. Kemudian kami biasanya kalau lagi kehabisan seperti itu, singkong ini kami parut dan kemudian dibungkus gula, kami goreng, kami bisa makan bersama. Nah, suatu hari kami sudah kehabisan bahan makanan, akhirnya kami harus mempersiapkan makanan untuk besok pagi kami sarapan untuk sekolah dan juga kami harus makan malam itu. Nah, waktu kami rame-rame di dapur, 7 orang anak ini, dan kemudian masih ada 4 orang anak dari Rote yang tinggal di rumah kami waktu itu, dari jiwa pelayanannya Mama yang ada di Rote. Mereka tinggal di tempat kami dan kemudian mereka sekolah di SMA dekat tempat kami. Nah, waktu itu kami rame-rame, kami mempersiapkan sarapan dari singkong untuk besok pagi kami bisa sarapan dan malam ini kami juga bisa makan gitu. Nah, saat kami dalam mempersiapkan semua itu, Tuhan kirim berkat buat kami. Mungkin Pak Heru tahu, Atambua dengan Soe itu sangat jauh, Pak. Iya. Iya. 6 jam naik mobil. Iya. Nah, ada orang yang dari Atambua, orang ini pernah didoakan oleh Mama.
dia datang hanya untuk mengantarkan bahan makanan buat kami. Jadi bawa beras 1 karung, kemudian biskuit pongguan, minyak goreng cap dorang 1, waktu itu pakai kaleng Bu, Pak, belum jerigen, masih kaleng. Kemudian kopi, gula, dan kami dikasih berkat uang juga, dan itu menurut kami itu satu hal yang luar biasa. Juga ikan bandeng waktu itu kami dibawain, Pak. Dan orang ini hanya datang dari Atambua, dan dia bercerita, Tuhan menyuruh saya untuk mengantar berkat ke rumah ini. Dan kami diantarkan berkat, dan akhirnya kami bisa menyambung hidup selama beberapa waktu ke depan sebelum Mama sama Papa pulang. Karena Papa juga biasanya kalau pergi ikut gubernur untuk ada acara peninjauan ke daerah-daerah lain, ke Jawa atau ke luar pulau begitu Pak, Sumatera, ke Ambon, itu kadang 1 bulan gitu. Jadi kami ditinggal, tapi luar biasa pemeliharaan Tuhan buat kami. Tuhan itu luar biasa pemeliharaannya, menjaga hati kami, yang terutama itu menjaga hati kami anak-anak untuk tidak benci dengan orang tua. Itu yang luar biasa. Ya. Jadi enggak sampai tawar hati, enggak sampai apa itu istilahnya, kenapa punya orang tua yang tidak bertanggung jawab atau apa, itu enggak ada ya? Enggak ada. Ya itulah Pak, luar biasanya Tuhan. Roh Kudus menjaga benar-benar hati kami sehingga tidak sampai ada yang tawar hati seperti itu. Ya, cuman yang terpikirkan nggak mau jadi pendeta gitu aja. Ya. Cuman itu yang memang waktu itu nggak mau jadi pendeta, karena pendeta itu hidupnya susah. Itu yang tertanam Pak di otak saya. Tapi akhirnya sekarang saya jadi pendeta Pak. Iya. Oke. Apalagi ya yang saya mau tanya ya, tadi sudah tanya. Jadi pemeliharaan Tuhan itu dari waktu ke waktu itu selalu terjadi ya. Nah, jadi sebetulnya kesaksian tentang pemeliharaan Tuhan ya masih banyak ya, soalnya itu kan kebutuhan sehari-hari. Itu sangat banyak. Ya itu terus ya lagi ya. Tapi kalau gangguan-gangguan ya terjadi. Mama pelayanannya kan banyak ke arah sign and wonders ya. Jadi apa, tanda heran dan kuasa gitu. Terus serangan baliknya ke keluarga atau ke anak itu ya pernah terjadi juga. Kok ya puji Tuhan Pak, selama kami ditinggal tidak pernah terjadi yang seperti itu, serangan balik. Ya. Iya. Selama kami ditinggal, selama kami sendirian, nggak pernah terjadi manifestasi mungkin ke keluarga gitu, terjadi serangan balik ke keluarga, itu nggak ada. Iya. Nah, tim yang bepergian itu kan banyak sekali. Ya. Dan satu tim kan terdiri dari bisa belasan atau kadang puluhan orang. Ya. Nah, dalam situasi tahun-tahun itu yang hidupnya susah atau berkekurangan karena itu masa-masa sulit, itu kan bukan cuman keluarga Mama Kaji, ya. Nah, tentang kasih persaudaraan di antara anggota tim itu terjadi juga, tolong menolong, kemudian saling membantu gitu. Oh iya. Mungkin bisa Mama Bu Wati cerita. Ya, kalau mengenai hal itu, Mama biasanya kalau pergi itu tidak pernah bawa tim lebih dari 10, Pak. Ya. Ya, karena pasti yang anggota tim yang Mama bawa itu 2, 3, atau 4, paling banyak 4 orang. Nah, ini dari anggota persekutuannya Mama sendiri, sehingga tidak sampai dari yang lain, jadi hanya anggota persekutuan Mama sendiri. Jadi kami itu biasanya tetap ada persekutuan doa sekalipun ditinggal Mama. Oke. Kami tetap ada persekutuan doa yang tetap kami jalankan walaupun Mama tidak ada. Tetap kami anak-anak berperan penting lah di situ waktu Mama tidak ada, ya. Dan juga ada beberapa orang juga yang
dituakan dari persekutuan doa itu juga yang ikut terlibat gitu loh Pak. Oh. Ya, sehingga kami tetap berjaga-jaga menjaga pos lah istilahnya seperti itu. Jadi dalam doa, jadi tetap doa syafaat kita terus kirimkan untuk yang keluar melayani. Iya. Oke, jadi ya, saya sudah pernah ngobrol sama Mama Kaji beberapa kali, terus ya pernah diterjemahkan, pernah lihat Mama Kaji khotbah, jadi ya kurang lebih sudah tahu banyak tentang panggilan penginjil dari Mama Kaji. Iya. Oke, ada lagi sesuatu yang spesial yang mau Bu Wasti ceritakan nggak? Atau dari Pak Hutmannya? Gimana bisa ketemu judulnya? Ya, kalau ketemu dengan Pak Hotman ini pun ya itulah cara Tuhan Pak. Saya juga nggak ngerti lah, tapi gimana, dari mana awal ceritanya saya juga bingung ini, biar Pak Hotman aja yang cerita. Ketemunya di Jakarta atau di Solo ini Pak? Di sini, di Kediri Pak. Oh, ketemunya di Kediri. Iya. Inilah yang disebut garam, asam di gunung, garam di laut, laut di wajan. Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.